Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Diamiri Arti, mahasiswa PPG Prajabatan 2022 Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, mulai dari masa penjajahan kolonial Belanda hingga saat ini. Pendidikan pada zaman kolonial menjadi langkah awal menuju kesadaran nasional akan pentingnya pendidikan. Namun, pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan masih dibatasi, dengan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten, yang mana hanya mendidik calon-calon pegawai, yang artinya pendidikan pada saat itu bertujuan untuk mendidik rakyat agar menjadi pekerja dan untuk membantu perusahaan-perusahaan demi keuntungan Belanda. Rakyat hanya diajarkan untuk membaca, menulis, dan berhitung seperlunya saja. Pada awal abad ke-20, sebagai akibat adanya gerakan kebangkitan nasional, terjadilah perubahan pengajaran dan memasukkan unsur kebudayaan bangsa dan unsur keagamaan ke dalam sekolah-sekolah. Baru pada tahun 1920 timbullah cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Sehingga pada tahun 1922 terciptalah Taman Siswa yang berada di Yogyakarta, yang menjadi sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa Indonesia. Taman Siswa hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa saat itu terdapat keinginan bangkit dari keterbatasan dalam pendidikan dan keinginan adanya merdeka dalam belajar. Pendidikan yang memerdekakan sudah ada sejak zaman dahulu, sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, intelektualitas, dan jasmani anak-anak. Maksudnya adalah supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan anak-anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Kemerdekaan bangsa tidak cukup hanya berupa kemerdekaan politik, tetapi juga kesanggupan dan kemampuan untuk mewujudkan kemerdekaan kebudayaan bangsa. Pendidikan bukan hanya mengembangkan diri dari yang tidak bisa menjadi bisa, atau yang tidak memiliki ilmu menjadi berilmu, akan tetapi juga harus mengedepankan budi pekerti dan adab, serta kemanusiaan yang berbudi luhur.